Selamat pagi, perkenalkan nama saya Michael Kiantaro Velcito dari FK Unika dengan NIM 21+10047 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari video-video pelajaran yang diberikan tentang materi religiusitas. Video pertama itu tentang perdamaian, video kedua tentang pengampunan. Untuk saya langsung jawab saja untuk di video pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut agama dan keyakinan saya, untuk menjalin relasi yang baik, walaupun beda latar belakang itu, kita tidak boleh memandang latar belakang mereka, tapi kita melandaskan relasi-relasi yang kita miliki itu berdasarkan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan juga rasa-rasa kemanusiaan, pemahaman kemanusiaan yang juga diajarkan oleh Tuhan kita, dimana kita mengasihi dengan perdamaian, mengasihi, mengampuni dan sebagainya. Kemudian dengan dua hal ini kita akan memandang orang lain itu selayaknya manusia itu, atau dapat dikatakan dengan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan. Dalam artian jika kita ingin dikasihi, maka kita harus mengasihi orang lain. Maka jika kita tidak ingin dipandang berdasarkan sara juga, maka jangan melakukan itu kepada orang lain. Itu juga bisa menjadi salah satu dasarnya. Di Alkitab pun juga dikisahkan kalau ada kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini tidak memandang ras, suku, ya sara seperti itu, tidak memandang sara, dan tetapi dia menolong orang yang tidak dia kenal itu, orang asing, dengan tidak memandang sara. Dimana seorang Samaria itu menolong tanpa memandang latar belakang, dan dia menjalin hubungan dengan maksudnya hubungan di sini adalah menjalin relasi dengan orang yang ditolongnya itu, walaupun bahkan ada orang yang satu sara dengannya, satu suku, ras, agama dan budaya dengan orang yang sakit itu, yang terluka itu, tidak mereka tidak mau menolong, tetapi orang yang berbeda agama, bukan bukan berbeda agama, maaf, orang yang berbeda sara, suku, ras, agama dan budaya seperti orang Samaria ini tadi, itu malah mau menolong orang yang kesakitan ini. Maka dari sini kita diajarkan tentang nilai-nilai, salah satu nilainya itu kemanusiaan dan cinta kasih dengan tidak memandang suku, ras, budaya dan agama orang lain yang kita tolong. Sama seperti ketika saya ingin menjadi dokter di masa depan, saya juga tidak boleh melakukan hal yang sama seperti hal yang memandang sara pada pasien, misalnya orang yang berbeda agama, suku, ras dan sebagainya, tidak ingin menolong mereka. Maka saya harus menolong semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan apa agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci. Di sini kita harus memahami arti-arti dari kalimat tersebut terlebih dahulu. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Kemudian untuk individualisme, ini singkatnya saja itu adalah pemahaman pola pikir yang mementingkan diri sendiri daripada orang lain, di mana diri sendiri itu dianggap sebagai yang paling benar, yang paling baik. Kapitalisme atau kapital, sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal ini melakukan usahanya dengan meraih keuntungan sebesar-besarnya demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Intervensi dilakukan pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingannya pribadi. Kemudian konsumerisme itu adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah itu sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan dan sebagainya, atau bisa diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat, atau juga ya seperti itu, gaya hidup yang tidak hemat, boros, atau spending untuk barang-barang itu yang dianggap mewah-mewah seperti itu. Jadi
Jadi di sini menurut agama saya pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak benar. Di mana di agama saya itu, agama Katolik diajarkan untuk mengasihi manusia satu dan yang lainnya dapat dilakukan dengan melayani, mengutamakan kepentingan bersama sehingga tidak ada penindasan dan sebagainya. Tadi kan ada yang individualis atau kapitalis juga itu kan mementingkan kepentingan diri sendiri. Secara agama Katolik itu tidak setuju, di mana karena sebagian pada kisah Yesus itu ada kisah tentang membasuh kaki para rasul, di mana seorang guru yang diwakili oleh Yesus itu mengajarkan kita untuk melayani orang lain walaupun orang orang lain itu lebih berada di bawah kita, misalnya pangkatnya seperti itu ya. Kemudian pada ayat 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 8 juga disebutkan bahwa perintah untuk saling mengasihi. Pada ayat Filipi bab 2 ayat 4 disebutkan juga untuk jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri tetapi juga orang lain juga. Jadi di sini disimbolkan kita dari ideologi ini kita harus mementingkan kepentingan bersama dan mementingkan kepentingan sendiri saja. Kemudian kita harus mendasarkan segalanya itu pada cinta kasih dan melayani orang lain. Jangan menjadi seperti yang individualis, yang merasa dirinya benar sendiri, atau hedonisme di mana dia itu hanya berfoya-foya menyenangkan diri sendiri, baik tidak memperdulikan itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak, dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kitab suci masing-masing jelaskan konsep dunia kiamat karena kesembuhan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat. Menurut Katolik sendiri, untuk konsep kiamat itu diajarkan oleh Yesus tertulis dalam Matius bab 24 sampai bab 25, Markus 13 ayat 3 sampai 37, Lukas bab 21 ayat 7 sampai 36, di mana tidak akan ada yang tahu tentang akhir zaman itu kapan terjadinya, dan pada akhir zaman itu nanti akan terjadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Hanya Bapa saja yang mengetahui itu, tertulis di Markus 13 ayat 32. Yesus itu memastikan akan datang kembali pada kita untuk menjemput kita yang percaya kepadanya ke tempatnya, di Yohanes 14 ayat 7. Ada beberapa peringatan yang diberikan oleh Yesus untuk tentang hari kiamat. Peringatan pada kita itu harus waspada dan berjaga-jaga dengan membangun iman dengan dasar yang benar. Kita harus menjadi hamba yang baik dengan melipat gandakan talenta kita, melakukan kebaikan kepada sesama, dan memberitakan Injil. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang dikatakan oleh Yesus sendiri itu adalah kehancuran kosmis, di mana kemudian munculnya pemberontakan, perang, pengkhianatan gereja, kelaparan, kemiskinan, penyakit, kekerasan di luar kontrol, seks bebas, pembunuhan, dan kriminal merajalela, dan masih banyak lagi. Di sini maka dari situ untuk tadi sebelum terjadinya kiamat nanti, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita pengikutnya yang beriman kepadanya. Kemudian juga nanti tanda-tandanya akan muncul, ada perang, tanda-tanda yang sangat buruk sekali, ada pengkhianatan gereja, kelaparan, kemiskinan, penyakit, di mana manusia itu nanti akan menderita, dan hasil akhirnya semua orang, segala sesuatu yang hidup itu tidak akan ada yang selamat. Namun kita semua yang beriman kepada Tuhan itu akan dijemput oleh Tuhan untuk ikut bersamanya ke kerajaan surga. Kemudian untuk video yang kedua tentang pengampunan, ada pertanyaan tentang tulis makna pengampunan dalam ajaran agama masing-masing. Beri kutipan kitab yang sesuai. Di sini menurut agama Katolik, pengampunan itu adalah pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan, dimana dalam artian lain itu kita memaafkan seseorang juga bisa termasuk dalam pengampunan. Memaafkan seseorang dari kesalahan atau pembebasan dari dosa, sakramen tobat kita. Pengampunan itu juga tidak jauh menyimpang dari tobat, bertobat. Jadi jika kita bertobat jika kita berobat, maka kita akan orang lain itu harus mengampuni. Jika orang lain mengampuni, maka kita harus bertobat.
Jika orang lain mengampuni tapi kita tidak bertobat, maka tidak akan sama saja tidak akan ada akibat, tidak akan ada pengampunan, itu tidak akan terjadi karena kita mulai kesalahan kita yang sama. Maka dari itu ada kisah di Alkitab tentang kisah seorang anak yang hilang. Pada Lukas 15 di situ itu diceritakan ada kisah seorang anak yang hilang. Dia pergi dari keluarganya, dia pergi dari keluarganya, kemudian ketika dia sudah menderita di kota kalau tidak salah, ketika dia sudah menderita di kota, kemudian dia kembali lagi ke tempat tinggalnya. Ayahnya itu menunggu dia untuk pulang. Akhirnya ketika dia pulang, dimana dia yang awalnya meninggalkan ayahnya itu memaafkan dia, dan ayahnya itu malah membuatkan pesta untuk anaknya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tertulis pada Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Itu sebuah kalimat di mana ketika ayahnya menyambut anaknya kembali pulang dari yang dulu meninggalkan ayahnya, kemudian anaknya kembali pulang, tapi ayahnya tidak marah, malah dia menyambut anaknya dengan sukacita dan mengampuni kesalahan anaknya di masa dulu. Jadi kitab kutipan ini itu mengajarkan kita untuk mengasihani atau memaafkan, mengampuni sesama. Baik, terima kasih, seperti itu saja dari saya. Terima kasih.